Mau belajar tentang fleksibilitas sejarah. Sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk membantu untuk kelasnya sebelum dimulai. Silakan kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang paling kita berdoa untuk kejayaan dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Ini selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengesensi kalian masing-masing. Tiara bersedia hadir Bu. Udah sampai Haji. Hadir. Fajar. Tasya. Alhamdulillah masuk semua. Gua ada yang hadir. Siapa? Dengan Dika. Kenapa? Sakit punya. Oh, ya. Semoga cepat sembuh ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ada yang tahu tidak materi hari ini apa? Masuk ke pelajaran sekarang. Yaitu teks cerita sejarah. Ada yang tahu tidak apa itu teks sejarah? Yang menceritakan tentang sejarah. Nah, betul. Terima kasih Tiara atas jawabannya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Apa itu teks sejarah? Teks sejarah yaitu tentang fakta kejadian di masa lalu, asal-usul sesuatu yang tersusun berdasarkan kronologi tersebut pada suatu masa lampau. Ada yang tahu tidak jenis-jenis teks cerita sejarah ada berapa? Belum tahu, Bu. Oke, yaitu ada dua, teks cerita fiksi dan sejarah fiksi. Ada yang tahu tidak penjelasan dari cerita non fiksi apa? Teks cerita fiksi adalah yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi sebuah fakta sejarah dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Yang contohnya yaitu ada di buku Kepilih Jalan Korea karya Enang Permaian. Yang kedua yaitu tentang sejarah fiksi. Berbeda dengan non fiksi, teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya pengarang bisa menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang susunan saja. Sedangkan para tokoh atau konflik bersumber dari imajinasi sendiri. Contohnya, ada di novel Bumi Manusia karya Pramoeda Ananta Koer menceritakan kisah cinta Mike, pemuda Indonesia dengan analis yang berketurunan Indonesia Belanda. Dan selanjutnya ada ciri-ciri teks sejarah dan memiliki karakteristik yang berisi ada tiga, yaitu berisi fakta dan menceritakan ulang suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga berbentuk kronologis, artinya tersusun dari rangkaian dan urutan peristiwa yang berkesinambungan. Yang selanjutnya struktur teks sejarah. Ada yang tahu tidak teks sejarah non fiksi apa saja? Ada tiga struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua kronologi, dan ketiga reorientasi. Ada yang tahu tidak apa itu orientasi? Baik, orientasi merupakan pembukaan atau pengantar dari teks sejarah yang berisi secara pengenalan. Yang kedua kronologi, disebut juga rangkaian peristiwa kejadian harus berurutan dan saling berkesinambungan satu sama lain. Yang ketiga reorientasi, bagian ini merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan opini penulis. Selanjutnya teks cerita sejarah fiksi, yaitu ada empat struktur. Yang pertama orientasi, komplikasi, klimaks,
beberapa yang pertama verbal mental, yaitu verbal kata kerja. Yang contohnya adalah merasa, berpikir, dan menduga. Yang kedua verbal material, contohnya menggerakkan, menggiring, dan bekerja. Yang ketiga aktivitas, yaitu adalah kata sifat yang menerangkan ciri dan karakteristik dari individu maupun benda. Contohnya berwibawa, tampan, dan gagah. Yang keempat konjungsi temporal, yaitu kata penghubung keterangan waktu. Tujuannya untuk menandakan urutan-urutan peristiwa. Contohnya ketika, sejak, sebelum, sesudah, sehingga, sementara, sambil, lalu, kemudian. Yang kelima kalimat lampau. Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau. Contohnya, setelah putri angkat kaki dari istana, sang adipati bergegas menyuruh prajurit untuk mencari anak sematawayangnya itu. Yang keenam, kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung pada orang yang dituju, ditandai dengan tanda petik. Contohnya, ampun, Gusti Adipati, hamba mulai mengerti. Kata Riung Samudra. Yang terakhir, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi penyampaian kembali ucapan orang lain tidak secara langsung sehingga menggunakan tanda petik. Contohnya yaitu Riung Samudra mengatakan bahwa dia masih bingung dengan penjelasan Adipati tentang masalah itu. Tadi materi ibu sudah jelaskan tadi. Aku mau kasih pertanyaan. Ada yang masih ingat gak apa itu orientasi? Untuk Bunda silakan jawab. Orientasi. Latar itu bukan ya Bu? Pada biarnya suatu peristiwa. Iya. Ya betul. Berisi pengenalan secara umum atau untuk tempatnya. Kalau untuk orientasi dan tahu. Kesimpulan. Ya betul. Oke. Materi dari ibu sudah selesai. Ibu akan memberikan kalian tugas membuat teks cerita sejarah masing-masing. Dikumpulkan minggu depan ya. Kesimpulan materi hari ini yaitu tentang bagaimana struktur dan kaidah tentang teks cerita sejarah yang seperti biasanya menceritakan tentang masa lalu yang terdiri dari dua